fungsi, masih tetap fungsi, yaitu tentang menentukan domain dan range ya. Kita sudah bahas sebelumnya, yaitu mengenai grafik. Nah, yang ini ya, mengenai grafik. Kemudian di awalnya saya katakan bahwa fungsi itu ada domain dan ada kodomain, juga ada range ya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang bagaimana menentukan domain dan range dari sebuah fungsi. Ya, kalian bisa lihat di dalam bab fungsi yang pertama, daerah asal dan daerah hasil ya, di dalam modulnya ya. Oke. Jadi sebelum menentukan daerah asal dan daerah hasil, fungsi ini saya rangkum dulu ke dalam beberapa tabel. Jadi kalian lebih mudah untuk mengetahuinya, jadi nanti tinggal lihat tabel ini aja ya. Saya bagi-bagi menjadi fungsinya itu ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi akar, dan fungsi rasional. Fungsi linear kayak gimana? Yang Y sama dengan AX plus B. Misalnya contohnya Y sama dengan 2x plus 3. Nah, itu adalah fungsi linear. Ya, kalau fungsi kuadrat yang x-nya ada kuadratnya, misalnya y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Nah, itu ada kuadratnya, itu merupakan fungsi kuadrat. Kalau fungsi akar, apa saja yang ada di dalam akar? Dan untuk yang nomor 4 sebetulnya tidak akan kita bahas, hanya untuk kalian tahu aja bahwa ada fungsi rasional, yaitu di mana y sama dengan px per qx gitu ya. Nah, di sini sudah ada domain dan range-nya masing-masing. Untuk fungsi linear, domainnya itu R, real ini ya, real maksudnya ya. Yang ini artinya real, bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan, dari min ta hingga sampai ta hingga. Range-nya apa? Range-nya bilangan real juga. Gitu. Jadi ketika kalian menemukan fungsi linear, domain dan range-nya akan bilangan real. Oke, kita lanjut sekarang ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat domainnya bilangan real juga ya, min ta hingga sampai ta hingga. Nah, untuk range-nya dia terbagi menjadi 2 ya, dia terbagi menjadi 2, ada terbuka ke atas dan terbuka ke bawah ya. Maksudnya terbuka ke atas itu bagaimana? Terbuka ke atas itu untuk A-nya lebih dari 0. Jadi gambarnya itu kalau kuadrat kan kurva, nah gambarnya gini, terbuka ke atas ya. Itu y min, ta hingga ya. Nah, untuk yang terbuka ke bawah, untuk terbuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0. Gambarnya kayak gini. Gitu. Ya. Min ta hingga, y max. Ya, A-nya itu yang ini nih A, yang ini. Sebentar, nih yang A ini. A yang ini. Berarti kalau contoh yang ini kan 3, berarti dia itu akan terbuka ke atas karena A-nya positif, lebih besar dari 0, ya. Nah, untuk menentukan y min dan y max-nya, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus ini y min atau max, ini bisa dua-duanya ya. Itu sama dengan 4AC min B kuadrat per 4A gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk y min dan y max-nya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi akar. Fungsi akar adalah y sama dengan akar fx. Selesaikan pertidaksamaan fx lebih besar sama dengan 0 sampai ta hingga. Ya. Oke, sekarang saya kasih contoh dulu satu persatu, untuk yang dari yang pertama dulu, fungsi linear ya. Misalnya nomor 1, saya punya fungsinya fx sama dengan x plus 1. Ini tentukan domain dan range-nya ya. Nah, sekarang kalian analisis dulu. Ini fungsinya fungsi apa? Nih lihat. Dia, oh ternyata fungsi linear. Kalau fungsi linear tinggal lihat di sini. Oh, fungsi linear, lihat yang nomor 1, berarti domainnya. Untuk nomor 1, domainnya itu adalah D min ta hingga, ta hingga. Ini domainnya.
gitu ya. Notasi yang untuk domain itu DF ya, DF. Nah, untuk range-nya gimana? Lihat lagi di fungsi linear, range-nya juga sama. Jadi, gak peduli fungsinya apa, kalau untuk fungsi linear, domain dan range-nya, range F-nya sama, min, tahingga, koma, tahingga. Ini range-nya. Mau gimana kalau misalnya fx-nya 3x min 2? Ini fungsi apa? Fungsinya linear kan? Nah, karena dia fungsinya linear, berarti domain dan range-nya tetap sama. Domain f-nya min tahingga sampai tahingga, range f-nya juga min tahingga sampai tahingga. Gitu. Ya, itu tadi untuk fungsi linear.